teman-teman semua. Kenalin aku Zikra Muhammad Rashid 137-25051. Dan kenalin aku Anas Mutia Al-Muhtadi 136254047. Pada pagi hari ini pada malam hari ini kita bakal menjelaskan mengenai materi apa saja yang akan kita pelajari selama sesi training CDT ITB 2026 di Bang Anas. Dan materi tersebut udah kami rangkum ke dalam satu slide PPT yang menjadi 4 judul besar, yaitu College Adjustment, Smart Goals, Into the Wild, dan juga penerapan refleksi diri. Yes, benar banget. Oke teman-teman semua, boleh liatin kali Bang Anas ya PPT. Jadi ini slide yang udah kami buat. Yes. Hanya satu slide. Oke, nice banget. Oke, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita kenalan ya. Udah kenal ya. Aku Zikra, ini Bang Anas, dan juga aku pengen teman-teman semua kenalan masing-masing dulu. Oke, dimulai dari yang sebelah kiri. Oke, nice, sudah kenalan semua ya Bang Anas ya. Salam kenal semuanya. Salam kenal ya semuanya ya. Oke teman-teman semua, di sini kita sebelum masuki rangkaian CDT, aku pengen teman-teman semua absensi terlebih dahulu. Boleh mungkin scan QR yang udah ada terserah di depannya. Oke, nice banget. Oke, next setelah teman-teman presensi, kita perlu tahu ya bahwa selama rangkaian ini kita punya kontrak belajar yang harus teman-teman penuhi agar kita punya suatu aturan yang mengikat ya Bang Anas ya. Bener. Dan juga lebih kondusif ke depannya. Oke, teman-teman semua boleh banget buat nge-scan kontrak belajar di belakang. Oke, nice banget. Oke, teman-teman semua. Di sini kita juga bakal punya aturannya sendiri. Yes, mengenai SOP juga teman-teman bisa lihat di baca. PPT ini. Nice banget. Oke, nah itu teman-teman semua kita juga bakal menjelaskan mengenai nilai-nilai apa aja yang ada di CDT ini Bang Anas. Oke, jadi tujuan utama CDT ITB ini adalah memperkenalkan 3 karakter yang wajib dimiliki setiap mahasiswa di ITB. Jadi apa aja sih karakter tersebut? Yaitu ada air atau adaptif, integritas, dan juga rendah hati. Dan di kesempatan kali ini apa yang mau kita bahas nih Bang Zika? Oke, nah teman-teman semua, kita kan di channel ini ada 3 nilai. Tapi pada sesi training pertama ini kita hanya membahas mengenai nilai adaptif. Kenapa? Karena nilai adaptif itu sangat penting dan ibaratnya teman-teman harus mantap dulu lah untuk awal ini, agar kedepannya teman-teman tuh lebih bisa mantap di nilai-nilai lainnya Bang Anas ya. Nah sayang banget kalau misalnya teman-teman tuh nggak bisa beradaptasi di ITB dan justru malah merasa nggak cocok di ITB karena nggak bisa beradaptasi dan melaksanakan hal yang di luar. Dan harapannya setelah CDT ini berlangsung, teman-teman itu bisa menjadi lebih mudah lagi lah untuk beradaptasi di lingkungan ITB. Sebenarnya kita bakal nonton sambutan dari wakil rektor dan juga dekan teman-teman, which is FTMD ya. Nah boleh lihat. Oke, wow, keren banget ya teman-teman semua, sambutan dari dekan dan juga wakil rektor. Kemudian kita bakal menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai apa aja inti dari adaptif ini sendiri ya Bang Anas ya. Yaitu menurut Becker dan juga Schirik ya kalau salah. Schirik kami. Nah, itu tuh ada hal yang harus kita penuhi ataupun harus yang kita lakukan apabila kita masuk ke perguruan tinggi nih Bang Anas. Namanya adalah College Adjustment. Betul Bang Anas. Apa itu College Adjustment? Apa sih College Adjustment itu? College Adjustment ini sangat berkaitan erat dengan adaptif atau sifat dari adaptasi, yaitu penyesuaian diri terhadap lingkungan baru dengan tuntutan yang baru. Dan sesuai namanya College Adjustment, yang artinya penyesuaian terhadap lingkungan perkuliahan agar individu mampu menyesuaikan diri dengan akademis, sosial, personal, emosional, dan juga yang terakhir adalah institutional adjustment. Oke, bener banget. Tapi sebelum itu aku pengen ngajak teman-teman semua dulu buat nonton video ini bentar ya. Oke, kita nonton videonya. Wah, keren banget ya Bang Anas ya. Jujur, itu adalah salah satu video yang bagus ya. Bener. Video bagus dibuat oleh tim CDT ITB. Dan teman-teman semua boleh mungkin udah kepikiran nih apa aja makna yang bisa teman-teman tarik di video itu. Nah, untuk itu tapi dikip dulu ya Bang Anas ya. Dikip dulu karena bakal ada sesuatu yang menarik kedepannya untuk teman-teman sekalian. Yes, benar banget. Kita bakal main Find the Difference. Nah, sesuai namanya, teman-teman bakal mencari perbedaan antara kehidupan SMA dan juga kehidupan kuliah. Nah, kita bakal bagi menjadi 5 aspek berbeda ya Bang Anas ya. 5 aspek berbeda. Nah, apa aja perbedaan di antara 5 aspek ini di SMA dan juga kuliah. Nah, kita bakal kasih teman-teman semua gelas. Nanti teman-teman ambil kertasnya di dalam gelas ini. Tapi sebelum itu, aku pengen bagi teman-teman menjadi 8 kelompok dulu. 8 kelompok. Oke, kita bakal berhitung ya teman-teman semua. Biar mudah kita
menghitung sesuai urutan teman-teman kalian mulai dari yang paling kiri 1 2 3 4 5 sampai angka 8 dan setelahnya akan mengulangi. Oke, teman-teman. Oke, kelompoknya Oke. sudah berhasil dibentuk. Nah, masing-masing kelompok silahkan ambil kertas ini dan juga diskusikan apa materi ataupun perbedaan yang Perbedaannya. kalian temukan dan yang kalian pikirkan apa yang akan muncul di dunia perkuliahan. Oke, nanti kita bakal validasi juga ya teman-teman. Nah, silahkan teman-teman tulis di sticky note dan juga tempel di papan tulis. Tapi diskusi dulu. Nah, oke, selanjutnya adalah PC nempel di papan tulis, selesai. Oke, kita bakal masuk ke fase diskusi teman-teman semua. Kita ambil screenshot. Wah, tuh Bang Anas nih banyak banget nih dan menarik juga nih perbedaannya. Boleh Bang Anas. Ini ada yang mengatakan kalau misalnya di kuliah itu dosennya pada cuek nih Bang Anas. Benar gak Bang Anas? Sebenarnya bukan dosennya yang cuek, tapi emang kita sebagai mahasiswa dituntut untuk lebih mandiri dan tidak terpaku ke dalam materi-materi yang hanya disampaikan oleh dosen. Jadi kita itu memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi lebih jauh lagi tentang keilmuan yang kita minati sebagai orang dewasa. Oke, benar banget. Ini pengalaman kita juga Bang Anas ya. Kalau misalnya di ITB itu dosennya bukan berarti cuek ya teman-teman semua. Dosen tuh mengajarkan selayaknya ya udah penurunan materi teman-teman semua. Tapi terkait bagaimana teman-teman memahami itu teman-teman harus menggunakan strategi sendiri gitu. Bener. Mungkin di SMA teman-teman kita secara nggak langsung dipaksa sama guru buat terus memahami baik dengan metode guru. Mungkin dikasih PR, ada remedial, kemudian ada kelas tambahan di guru dan itu ibaratnya guru yang lebih proaktif kan. Tapi kalau misalnya kita di perkuliahan kita yang dituntut proaktif teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kita bakal nonton video lagi nih Bang Anas. Oke. Nah, video keren banget videonya kan. Nah, teman-teman semua, tadi kan kita udah nyinggung dikit nih soal adaptif dan juga college adjustment. Tapi teman-teman semua setelah teman-teman ngeliat video tadi, apa yang kebayang? Wah, itu siapa namanya? Oh, wah keren banget nih. Siapa tuh? Oke, Ya bener yang dibilang ya. kayak si A itu tadi memang perlu penyesuaian lagi ya Mas Jika. Ya, kita nggak bisa menggunakan cara-cara yang lama ataupun cara-cara di SMA ke perkuliahan. Misal di video kan cara belajarnya sama, tapi nilai di SMA dan juga kuliah itu kan beda ya, jomplang banget ya. Di kuliah kita tuh dapat nilai itu rendah, sedangkan di SMA masih bisa tinggi ya Bang Nas. Ya benar. Nah, itu makanya kita perlu menyesuaikan diri menggunakan college adjustment yang telah di-spill oleh Bang Nas tadi. Boleh dilanjut Bang Nas, apa itu college adjustment? Nah, jadi seperti yang udah saya sebutkan sebelumnya bahwasanya college adjustment adalah penyesuaian di lingkungan perkuliahan yang menyangkut 4 aspek yaitu academic adjustment, social adjustment, personal emotional adjustment dan juga institutional adjustment. Nah, academic adjustment sendiri itu adalah penyesuaian teman-teman terhadap tempo belajar dan tuntutan perkuliahan karena tuntutan utama dari seorang mahasiswa itu adalah belajar. Jadi apabila teman-teman semua udah bisa melakukan penyesuaian dengan baik itu dapat diukur dari target dan tugas akademik teman-teman yang sudah memuaskan atau belum. Nah, selanjutnya itu adalah social adjustment. Nah, teman-teman semua, nah social adjustment itu lebih kayak bagaimana cara mahasiswa tuh untuk berinteraksi dan juga menyesuaikan diri lah Bang Anas ya. Terhadap perbedaan sosial antara kita sebagai mahasiswa dan kita yang dulunya seorang siswa gitu. Nah, mungkin teman-teman di masa SMA itu kan orang-orangnya tuh berasal dari daerah yang sama, bahasanya sama, budaya sama. Tapi di kuliah, wah itu beda banget di Bang Anas. Bener. Kita sebagai mahasiswa yang jujur kita dari jauh bumi tanah Sumatera ya. Ujung Sumatera ya sana. kayak itu perbedaan budaya ataupun culture itu sangat kentara antara kita dan juga mahasiswa-mahasiswa yang berada di Jawa ataupun Sulawesi dan seluruh Indonesia lah pokoknya. Nah, maka itu kita butuh menyesuaikan diri nih Bang Anas ya. Agar apa? Agar kehidupan sosial kita tuh dapat berjalan dengan baik. Bagaimana tip dan trik kita buat melakukan pendekatan ataupun bonding antara teman baru. Karena kita nggak bisa menggunakan cara yang biasa kita gunakan di daerah kita dengan daerah yang baru ya Bang Anas ya. Takutnya ada ketidaksesuaian ataupun ketidakcocokan antara nilai-nilai yang ada di setiap daerah gitu teman-teman. Nah, selanjutnya apa nih Bang Anas? Selanjutnya itu adalah personal emotional adjustment. Jadi teman-teman yang harus disesuaikan itu bukan cuma cara kalian berinteraksi dengan orang lain, tapi juga cara kalian berinteraksi dengan diri kalian sendiri. Itu kalian harus bisa mengelola emosi kalian, mengelola kondisi psikologis kalian dan untuk memenuhi tuntutan atau tantangan yang ada di kehidupan sehari-hari. Dan kemampuan ini tuh cukup membantu tuh teman-teman sekalian untuk menghadapi tantangan baru secara efektif
Jadi kalian semua itu bisa berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih produktif, sehat, dan memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kalian. Dan personal emotional adjustment itu sangat penting karena di lingkungan ITB yang mungkin sangat berbeda pace belajarnya dari teman-teman sekalian waktu masih di SMA, tentunya akan mengalami shock lah pastinya Yes, kan. benar. Dan itu hal-hal yang sangat wajar, tapi perlu diperhatikan bahwasannya kalian harus bisa menyesuaikan perasaan kalian tersebut di dunia yang baru. Yes. Oke, next adalah institutional adjustment. Nah, kita pernah dengar istilah ya, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Maka dari itu teman-teman semua yang baru berada di ITB itu sudah sebaiknya menjalankan ataupun menerapkan peraturan-peraturan yang ada di ITB sebagai wujud penyesuaian diri teman-teman terhadap institusional. Nah, inilah yang disebut sebagai institutional adjustment. Kita menyesuaikan diri dengan peraturan yang baru, peraturan yang ada di institusi baru kita. Nah, teman-teman semua, agar kita memudahkan dalam proses beradaptasi di perguruan tinggi, maka kita sebaiknya membuat sebuah tujuan ya Bang Anas. Bener. Nah, tujuan yang baik itu tujuan yang seperti apa? Yakni tujuan yang smart. Nah, mari kita kenalkan dengan smart goal nih Bang Anas. Nah, smart goal mungkin cepat aja ya Bang Anas ya. S itu apa Bang Anas? S itu ada spesifik, M-nya itu ada measurable, A achievable, R relevant, dan T time bound. Nah, Oke. Kalau spesifik teman-teman tuh tujuannya tuh harus bisa menjawab what dan juga why ya kan. Kayak apa sih yang pengen teman-teman capai? Oh, aku pengen ikut lomba. Ya, lomba apa gitu. Kemudian why? Kenapa ikut lomba itu gitu yang mana sih? Itu tujuan aspek spesifiknya gitu. Teman-teman harus bisa menjawab why dan juga what dalam tujuan teman-teman. Oke, selanjutnya adalah measurable. Measurable ini adalah tujuannya itu dapat diukur dengan dapat diukur kemajuannya gitu, Bang Anas. Maksudnya gimana tuh, Bang Anas? Nah, jadi teman-teman kalau misalnya kalian membuat sebuah tujuan itu harus ada indeks ukurnya, apakah tujuan tersebut itu sudah tercapai dengan baik atau belum. Misal saya ingin mendapatkan IP yang bagus di semester pertama. Nah, IP yang bagus itu IP yang seperti apa? Ya, karena bagus tuh subjektif ya Bang Anas. Itu makanya kita harus mempunyai indeks ukur yang tepat. Jadi misalnya saya ingin mendapatkan IP 3,7 di semester ketiga di Institut Teknologi Bandung. Nah, itu kan sudah bisa lumayan diukur ya, Bang Zidra. Berarti kalau misalnya belum 3,7 berarti tujuannya belum tercapai gitu kan. Kita bisa menyiapkan strategi-strategi baru buat dapat tujuan kita agar tercapai gitu, teman-teman. Kemudian ada SMAE achievable. Nah, achievable ini teman-teman sebisa mungkin, ini balik lagi ke diri teman-teman semua. Apakah tujuan teman-teman itu masuk akal buat dicapai ataupun achievable, ya sesuai namanya lah, achievable gitu kan, bisa nggak dicapai kira-kira. Misalnya nih teman-teman, aku pengen dapat uang 300 miliar dalam semester 1. Kayak nggak achievable ya. Kayak mungkin teman-teman achievable kalau tiba-tiba teman-teman dapat lotre, benar-benar keberuntungan ya. Tapi kalau misalnya dengan usaha itu kan susah banget ya Bang Anas, ya nggak achievable gitu. Mungkin next adalah relevan. Apakah tujuan teman-teman selanjutnya itu berkaitan dengan tujuan utama teman-teman berada di perkuliahan. Dan juga ada time bound ya Bang Anas ya. Kalau time bound itu sendiri adalah deadline dari tujuan teman-teman. Setuju. Kapan sih batas akhir tujuan teman-teman itu harus dicapai? Contohnya itu adalah kayak udah disebutin tadi, ingin dapat IP bagus di semester 3. Nah, berarti deadline-nya adalah di semester 3. Karena kalau nggak ada deadline kita kayak bingung gitu kapan tujuan ini akan berakhir. Ya, santai-santai aja ya teman-teman. Oke, next kita bakal belajar mengenai belajar menganalisis apakah smart goals ini udah smart gitu atau belum. Oke, silakan dilihat. Wah, benar banget jawabannya. Belum smart ya. Oke, kira-kira yang smart gimana? Bagus banget. Tepuk tangan teman. Oke, ini dapat coklat. Nah, oke, next adalah teman-teman, kita bakal belajar menggunakan tools smart ini untuk membuat tujuan teman-teman di semester pertama nih Bang Anas. Buat teman-teman semua, isi Slido di sini, silakan diketik apa tujuan teman-teman ataupun versi smart goal teman-teman. Silakan. Wah, itu keren banget ya Bang Anas ya. Bener. Itu siapa sih namanya? Fikri dari FTMD. Kamu mau masuk material lah. Wah, keren. Oke, jadi setelah teman-teman semua tuh paham mengenai smart goals dan college adjustment, nah kami pengen ngajak teman-teman untuk lebih mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Caranya itu adalah dengan Games into the Wild. Yes, benar banget. Di Games into the Wild ini adalah teman-teman di misi intinya tuh terbagi dalam 2 misi ya teman-teman. Jujur ini agak complicated, jadi kita bantu liatin ya. Teman-teman semua itu di Game into the Wild, teman-teman, kita terbagi dalam 1 misi. Pada intinya kita tuh 2 misi. 2 misi. Pada intinya kita bakal
berada di suatu pulau terpencil dan harus menemukan cara agar bisa keluar ya Bang Anas. Nah, benar. Tapi biar lebih rinci kita nonton video nih. Wah, keren banget di videonya ya. Nah, teman-teman, silakan dari video yang telah teman-teman lihat tadi, silakan gunakan strategi. Gunakan strategi Yes. teman-teman masing-masing kelompok. Oke, teman-teman kan kita udah jelaskan ya kalau misalnya jawab pertanyaan, kita bakal ngasih teman-teman tuh tiga pertanyaan yang akan direbutkan oleh dua kelompok, dan kalau satu kelompok benar mereka bakal dapat anak panah sampai 3 anak panah. Nah, kalau misalnya benar itu nggak kurangin gol ya, kita udah tahu ya 90 gol ya. Nah, jujur kita waktu nih. Oke, selamat bermain. Oke. Dan oke, Wah, keren banget nih, kalian udah berhasil melewati misi pertama dan kalian tetapi belum mencapai ujung pulau agar bisa bertemu dengan tim SAR. Nah, gimana sih cara kalian bisa bertemu dengan tim SAR? Itu adalah melewati misi kedua. Nah, di misi kedua ini kalian sudah akan bertemu dengan tim SAR, tapi ada hewan buas yang mengganggu kalian dan kalian harus bekerja sama dengan anggota satu kelompok kalian mencari cara bagaimana kalian bisa mengusir binatang tersebut, apakah dengan api unggun ataupun dengan Ya, lubang. Jadi teman-teman semua berdasarkan alat teman-teman silahkan diskusikan dulu pada kelompok. Oke, tapi di tengah perjalanan ada monyet yang akan mencuri emas-emas teman-teman. Jadi teman-teman hanya punya emas 50% sekarang. Nah, silakan teman-teman pikirkan strategi baru. Oke. Nah, emang mau barter ke kita, mau barter ya udah silakan ya Bang Anas, yang mau barter ya silakan gitu. Mau beli sama kita ya udah silakan ya Bang Anas, ya kita nggak ada paksaan ya Bang Anas ya. Tapi Oke. jangan mencuri juga ya. Ya, nggak boleh mencuri ya. Boleh, itu dilarang. Apa mau barter barang lain kepada kita? Ya udah, mau barter sama teman ya udah serah diskusi kelompok aja. Oke, nice ya. Oke. Nah, apa yang teman-teman pelajari dari game ini? Ya, benar banget. Nah, kita tuh di bagaimana perencanaan ataupun bagaimana kita memandang suatu progres ataupun perjalanan, dan kita sudah membuat perencanaan nih Bang Anas. Terkadang itu ada sesuatu yang masuk dan mengacaukan hal itu ya Bang Anas ya. Sesuatu yang terjadi di luar dugaan kita. Yes, maka dari itu kita butuh strategi-strategi ataupun cara kita apa ya? Butuh sikap adaptif tadi Yes, agar benar kita banget. bisa beradaptasi dengan segala cobaan yang mungkin tidak ada di dalam pikiran Nah, kita sebelumnya. ini berkaitan banget bagaimana teman-teman bakal menjalankan kegiatan akademik dan juga sosial di ITB nanti. Nah, selanjutnya adalah agar memudahkan adaptasi tadi, kita butuh yang namanya komunikasi asertif yang manas, yaitu dengan tools tenang. Nah, T adalah take a pause, expression expression non non verbal, N adalah nyatakan dengan jelas, dengan aku bukan kamu, N niat baik dan respect, dan oh ya. G adalah goalnya situasi menjadi lebih baik. Oke. Nah, komunikasi asertif ini adalah bagaimana teman-teman berkomunikasi dengan cara tidak menyudutkan pihak satu yang dan yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah refleksi diri nih Bang Anas. Nah, Bang Anas, mungkin teman-teman semua kita bakal kasih worksheet, teman-teman semua silakan diisi. Oke, Terima kasih udah mengisi. silakan ditotalkan. Oke, udah ditotalkan. Mungkin dari teman-teman ada yang masih di kategori 1, 2 dan ataupun 3, tapi percayalah teman-teman percaya pada proses teman-teman sekalian bahwasanya kalian tuh bisa mencapai kategori yang ketiga. Dan gimana sih cara teman-teman bisa mencapai kategori yang ketiga? Itu adalah dengan mengelola diri dan Emosi yang baik. Nah, di sini kita ada tips and trick dalam mengelola emosi, yaitu yang pertama, identifikasi sumber dan juga penyelesaiannya. Kedua apa nih Bang Anas? Fokus pada hal yang bisa kalian kontrol. Dan yang ketiga, validasi emosi apa adanya. Keempat, ambil jeda atau jarak dalam permasalahan. Dan 5 adalah lepaskan hal-hal yang di luar kendali. Nah, terakhir adalah berusaha untuk mengambil makna positifnya. Nah, oke, next adalah penurunan tugas. Oke, jadi kami punya hadiah buat teman-teman semua dan bisa dibaca. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, kira-kira ada yang berani untuk menyampaikan nggak apa aja yang udah kalian pelajari hari ini? Wah, bagus sekali. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan sampai jumpa di CDT yang kedua. Dadah. Jangan lupa presentasi akhir ya teman-teman. Oh iya, presentasi akhir jangan lupa ya guys ya. Oke, kita nonton video terakhir dulu nih, nonton video terakhir. Wah, keren banget ya video. Dan aku juga Muhammad Rashid dan Anas Mutamu tadi. sampai jumpa di CDT tahap 2. Dadah.